Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kami akan men-share kepada Anda ada pertanyaan dari kawan-kawan sahabat properti lainnya yang ingin mencoba-coba membuat, bukan mencoba-coba, akan mencoba berbisnis developer, tapi developer perseorangan, developer pribadi. Nah, menurut pendapat hemat kami, developer pribadi itu adalah bukan pengembang perumahan, tapi lebih tepatnya pedagang rumah. Nah, kalau developer yang mempunyai PT legalitas itu namanya pengembang perumahan yang orientasinya bisnis properti untuk ke depan jangka panjang. Oke, sahabat properti, tapi ini akan kita bahas apa sih kekurangan, ada plus minusnya, kekurangan developer pribadi perseorangan, developer yang punya legalitas. Ikuti terus video berikut ini, share, subscribe video ini kepada teman saudara Anda yang telah mensubscribe. Terima kasih, yang belum mensubscribe semoga Anda cepat mensubscribe, dan yang akan datang Anda subscribe. Oke guys, oke sahabat properti, sampai jumpa video session berikutnya. Oke. Dan bagaimana perbedaan developer pribadi dengan perorangan atau yang berbadan hukum? Oke, tapi sebelum Anda yang baru masuk ke channel video ini, kami harapkan kami subscribe channel ini MJP Properti Fuad, bagikan dan share informasi penting ini kepada sahabat teman Anda. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Kami ucapkan yang belum subscribe, segera Anda subscribe. Oke guys, kita lanjut ke video berikutnya. Developer pribadi, kelebihan dan kekurangannya. Oke. Jualan rumah secara perseorangan atau developer yang punya badan usaha. Maksudnya begini guys, apakah Anda ingin menjual rumah dalam bentuk perseorangan, tidak pakai PT, tidak berbadan hukum, artinya Anda jual pedagang rumah. Nah, kalau Anda developer punya badan usaha, artinya Anda pengembang perumahan, itu berbeda. Oke. Apa yang dimaksud dengan developer pribadi? Ini developer pribadi ini secara umum orang yang mengatakan sebenarnya developer pribadi itu lebih tepat dikatakan pedagang rumah sebenarnya. Karena developer pribadi tidak punya badan usaha perserorangan terbatas PT. Berbeda dengan developer yang punya badan usaha. Developer yang punya badan usaha semacam PT lebih tepat dikatakan sebagai pengembang perumahan. Karena mereka memang orientasi bisnis mereka adalah sebagai pengembang perumahan yang berskala besar. Minimal biasanya developer mengembangkan kawasan perumahan 2 hektar kurang lebih. Bisa 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar. Itulah developer yang berbadan hukum. Sedangkan secara pribadi, secara perseorangan hanya dibatasi paling banyak hanya 5 unit saja, karena pecah sertifikat dalam bentuk SHM menurut peraturan Menteri Agraria hanya boleh dari pecah hanya 5 bidang saja. Jadi sahabat seperti begini maksudnya. Kenapa developer pribadi atau Anda perseorangan hanya boleh 5 unit saja? Karena begini, pecah sertifikat dalam bentuk SHM itu hanya 5 bidang. Karena 5 bidang, tapi tidak boleh 6 bidang, 7 bidang. Jadi walaupun Anda punya sertifikat hanya boleh 5 bidang, maka 5 bidang artinya 5 unit yang bisa Anda kembangkan. 5 unit itu artinya Anda bisa di lokasi A 5 unit, di lokasi B 5 unit, di lokasi C 5 unit, 5 unit. Begitu seterusnya. Oke. Nah, berbeda kalau developer yang punya badan usaha sertifikat bisa dipecah sebanyak unit yang ada. Dipecah dalam bentuk SHGB, sertifikat hak guna bangunan, atas nama PT Perseroan Terbatas. Jadi kalau Anda developer yang punya badan hukum seperti PT, sertifikat Anda tidak lagi dalam bentuk SHM, berbeda dalam pribadi. Dia pribadi karena dia punya PT, dia dalam bentuk SHM, sertifikat hak milik. Sedangkan kalau sudah punya PT, turun hak namanya dalam bentuk SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Ini lamanya 25 tahun.
dalam maksudnya atas nama PT pesan terbatas. Nah, setelah konsumen ada yang mau beli rumah Anda ada, maka SHGB berubah jadi SHM sertifikat hak milik atas nama pembeli yang baru. Oke, guys. Nah, antara developer pribadi dan developer yang punya badan usaha tentu saja masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada plus minusnya. Ini yang kita bahas selanjutnya. Kelebihan developer pribadi perseorangan, lahan yang akan dijadikan proyek perumahan tidak perlu luas, cukup hanya 3 unit saja, paling tinggi hanya 5 unit kaplingan. Kalau Anda punya lahan kurang lebih 600 meter persegi, itu sudah cukup 5 unit saja. Oke, itu kelebihannya. Anda tidak perlu banyak-banyak, 3-5 unit cukup bikin rumah, bikin rumah, jual. Tidak diperlukan izin-izin lain seperti izin prinsip, izin lokasi, izin SPL lingkungan. Kelebihan perseorangan, kalau Anda bikin jual rumah perseorangan diperlukan hanya izin satu saja, IMB, izin mendirikan bangunan, dan sertifikat yang sudah dipecah. Tidak perlu ada PKS, penyampaian sama dengan bank, penyelenggara KPR. Developer perseorangan bebas memakai bank mana saja sesuai dengan yang diingini konsumen dan juga Anda sebagai penjual, tergantung kesepakatan dan lobby. Oke. Nah, kekurangan minusnya developer pribadi atau perseorangan. Sulit mendapatkan bantuan kredit konstruksi di bank karena tidak adanya perjanjian kerjasama atau PKS. Tidak bisa tergabung dalam wadah asosiasi pengembang perumahan real estate atau APRSI. Sulit mendapatkan kredit konstruksi karena memang bank tidak mau memberi Anda kredit karena tidak ada badan usaha. Tidak bisa tergabung dalam wadah asosiasi pengembang perumahan semacam Resit atau APRSI karena pribadi tidak ada badan usaha. Rumah yang dijual lalu rumah komersial tidak bisa menerima subsidi. Ini kekurangannya. Rumah yang akan dikreditkan harus sudah ready. Rumah yang sudah selesai 100% baru bisa dikreditkan. Biasanya developer pribadi perseorangan sulit mendapatkan investor. Artinya Anda harus modalin sendiri dengan Anda. Karena biasanya investor kurang begitu percaya dengan yang dalam bentuk usaha yang bentuknya perseorangan. Nah, ini. Karena biasanya investor mau bekerja sama dalam bentuk badan usaha telah ada berbagai hukum semacam PT. Oke guys, sahabat properti. Nah, kelebihan developer usaha perseroan terbatas. Bisa membangun sebanyak unit yang dinyatakan lebih dari 50 unit. Anda bisa saja, ini kelebihan dalam bentuk PT, bisa membangun 50 unit, 100 unit, 300 unit, tergantung kemampuan Anda. Oke. Tergabung dalam asosiasi developer seperti real estate atau APRSI. Sertifikat bisa dipecah sebanyak unit Anda dalam bentuk SHGB. Rekomendasi dapat pinjam kredit konstruksi di bank karena developer badan usaha ada perjanjian kerjasama dengan bank penyelenggara pembiayaan kredit. Artinya PT perseroan terbatas, developer yang punya badan usaha semacam PT mempunyai dapat rekomendasi fasilitas kredit konstruksi untuk membangun karena mereka sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan bank pembiayaan kredit. Oke. Nah, mudah mendapatkan investor karena perusahaan yang sudah berbadan hukum. Dia boleh ikut sertakan membangun perumahan subsidi nih. Karena kalau ingin membangun perumahan bersubsidi, Anda harus punya badan usaha dalam bentuk badan hukum seperti PT. Nah, di balik kelebihan juga ada kekurangan minusnya badan usaha PT. Pertama, melakukan modal besar karena membangun banyak unit. Sertifikat dipecah sebanyak ini yang akan dibangun. Memerlukan kajian yang lebih mendetail dalam hal perizinan, AMDAL, analisa dampak lingkungan, serta izin prinsip dan izin lokasi. Oke guys, ada plus minusnya masing-masing tergantung Anda bagaimananya Anda. Kami sarankan tergantung kalau memang lahan Anda kecil, tidak terlalu banyak, hanya 500 meter persegi, ya Anda jadi pengembang, jadi penjual rumah perseorangan, developer perseorangan. Tapi kalau Anda mempunyai lebih lahan 1 hektar, 2 hektar, ya Anda harus punya PT badan usaha.
Oke guys, sahabat Properti, kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Dan kalau Anda pun ragu, silahkan dikomentari video kami, share, subscribe video ini dalam teman dan sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.